kenaikan harga kakao yang cukup signifikan dalam setahun terakhir, Pak Andi, begitu. Dan tadi disebutkan juga dari Kementerian Perindustrian bahwa ada ekspektasi kenaikan harga kakao secara global ini akan berdampak begitu ya kepada industri secara domestik, begitu. Pengaruhnya kepada domestik sendiri, menurut Anda seperti apa, Pak Andi? Pengaruh yang paling utama tentu ini akan membangkitkan semangat ya para pelaku, terutama di hulunya ya, di petani kita, pekebun kita. Sebagaimana kita tahu bahwa tahun 90-an ya sampai tahun 2000 kita tahu kan terjadi lonjakan harga yang luar biasa pada saat itu, sehingga menyebabkan petani kita berlomba-lomba ya untuk menanam kakao atau coklat ya. Dan saya kira ini akan memberikan efek yang positif ya, bagaimana supaya tadi saya katakan di hulunya tadi yang memang beberapa tahun terakhir ini mengalami kelesuan ya. Salah satunya memang harga juga yang memang tidak pasti. Yang kedua, kita melihat bahwa area pertanaman yang dulu sangat bersemangat pada tahun 90-an ya, kemudian karena banyak hal faktor sehingga menyusut nih kita punya luasan pertanaman, sehingga ujungnya tentu produksi kita juga sangat menurun. Ya, sehingga memang terjadi pasokan yang kurang ya. Yang kedua, kita melihat bahwa dengan harga yang melonjak ini tentu menjadi hal yang kabar gembira dan sekaligus peluang, tantangan bagi petani kita untuk kembali, ya kan, kembali bersemangat, kembali memperbaiki ya pertanamannya di hulunya, sehingga menjadi peluang usaha juga bagi petani kita gitu. Oke, baik. Ini tentu membutuhkan langkah-langkah lagi yang lebih strategis begitu, seperti apa nanti kaitannya tadi dari semangat para petani di hulu ini juga tentu didukung begitu dengan upaya untuk peningkatan produktivitas. Nanti kita juga akan bahas begitu ya. Namun sebelumnya saya akan ke Pak Sutanto. Pak Sutanto, dari mungkin kita mulai dari analisa dulu terkait dengan kenaikan harga kakao dunia yang menembus rekor kemarin begitu ya. Kita ketahui begitu bahwa faktornya ini adalah dengan kurangnya pasokan dikarenakan memang ada terjadi El Nino begitu ya di negara-negara produsen kakao dunia begitu ya. Dari Anda sendiri melihat berkaitan dengan hal ini ya, analisa dari kenaikan harga, kemudian juga efek ataupun juga dari kenaikan harga kakao ini sendiri, dan tadi kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan semangat dari para petani di hulu begitu, seperti apa Pak Sutanto? Baik, terima kasih Mbak Eva. Memang betul sekali bahwa kenaikan harga sekarang ini karena kurangnya pasokan, terutama dari negara-negara penghasil kakao utama dunia. Kita tahu bahwa Pantai Gading dan Ghana itu memberikan kontribusi sekitar 60% dari produksi dunia. Nah, di dua negara itu pada tahun 2023 itu terjadi curah hujan yang berlebihan, yang tinggi, sehingga di situ memacu timbulnya penyakit yang kita sebut dengan penyakit busuk buah kakao. Nah, penyakit busuk buah kakao ini sangat ganas di sana, sehingga menurunkan produksi, bahkan banyak buah yang tidak bisa dipanen karena bijinya busuk. Nah, kemudian setelah itu, awal tahun 2024 ini disusul dengan kemarau, artinya El Nino terjadi di sana, sehingga begitu habis terkena hujan yang berlebihan, langsung diterpa oleh kekeringan, sehingga ini sangat menurunkan produksi. Saya kira dari situ kemudian ya, ini peluang bagi kita, peluang bagi petani Indonesia. Hanya sayangnya seperti yang juga disampaikan Pak Andi tadi itu, bahwa beberapa petani kita sudah terlanjur mengkonversi tanaman kakaonya menjadi komoditas yang lain. Jadi kalau menurut data dari Ditjen Perkebunan, sejak tahun 2013 itu areal kakao Indonesia tertinggi, terluas tahun 2013, sekitar 1,7 juta hektar. Kemudian kalau kita melihat data di tahun 2023 ini, tinggal 1,3 sekian juta hektar. Jadi ada penurunan sekitar kurang lebih 400.000 hektar. Itu luasan yang sangat luas, itu 400.000 hektar. Jadi petani pemilik sekian itu sayangnya sekarang ini tidak bisa menikmati harga yang sangat tinggi ini. Begitu Mbak Eva. Oke, baik. Sayang sekali. Baik. Nah, kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan begitu Pak Andi tadi menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sutanto begitu, tadi berkaitan dengan lahan yang sudah terlanjur dikonversi begitu. Kemudian di satu sisi juga tadi ada tone begitu bahwa sebetulnya para petani juga tidak bisa menikmati kesejahteraannya secara maksimal begitu. Nah, ini akhirnya langkah-langkah strategis yang dilakukan seperti apa, Pak? Yang pertama memang harus kita membangun ekosistem tanaman kakao yang yang baik ya.
Maksudnya yang saya katakan baik itu kita harus mulai dari hulu sampai hilirnya. Kita berbicara hulu berarti karena ada konversi tadi kan yang cukup besar. Maka yang ada ini dengan harga tadi yang menarik itu saya kira perlu diberikan pendampingan, perlu diberikan semangat ya untuk melanjutkan. Kemudian juga daerah-daerah tanah-tanah kita memang masih terbuka ya. Karena tentu dari sisi sebenarnya dari sisi kesempatan ataupun peluang lebih menarik sebenarnya nanam kakao dibandingkan dengan sawit ya. Kami di Sulawesi Selatan itu ya sebagai daerah yang Sulawesi lah pada umumnya 75% lah luas areal kan di sana ya. Di Sulsel sendiri itu ada sekitar 160.000 hektar ya. Ini sebenarnya sangat bisa untuk diadakan intensifikasinya tadi saya katakan. Karena tantangannya kan selain tadi memang masalah iklim ya, masalah harga juga yang tidak menentu kemarin, ada masalah penyakit sebenarnya di masalah budidayanya ya. Ada penyakit penggerek buah ini yang sangat mengancam ya. Kemudian yang kedua tadi saya katakan tadi tanaman kita yang ada saat ini kebanyakan sudah berusia tua. Itu kan sebenarnya masa produksi itu kan 15 tahun sampai 20 tahun. Sekarang sudah melewati sehingga harus ada peremajaan. Saya kata-kata di sinergi ya Kementerian Pertanian ini dalam hal ini perkebunan harus sinergi dengan Kementerian Hilirnya ya. Bahwa kita ingin petani kita menanam kembali ya atau peremajaan tapi kita harus mengawal juga bagaimana nanti di hilirnya kepastian harganya. Ya itu yang jangan sampai petani kita sudah menanam kemudian di masalah di harganya yang di hilirnya tadi itu. Jangan sampai harga yang saat ini harga sementara. Ya kan pada saat berlomba-lomba bagi petani kita menanam ternyata harga tidak baik gitu. Ini yang menjadi trauma saya kira perlu juga dipikirkan. Akan ke Pak Sutanto begitu tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Andi tadi berkaitan dengan upaya untuk intensifikasi. Tadi poin yang paling penting adalah berkaitan dengan bibit seperti apa begitu dipastikan pasokannya, kemudian tadi dari sisi pembiayaan juga dan dari pengelolaan dana begitu. Dari Anda sendiri yang merasakan begitu ya di lapangan dan tadi mungkin bisa dievaluasi juga dari hal tersebut begitu poin-poin yang disampaikan dan apa yang perlu ditingkatkan begitu seperti apa Pak Sutanto. Baik, terima kasih. Saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Andi bahwa kita perlu yang pertama adalah intensifikasi. Karena apa? Untuk memanfaatkan peluang harga yang sangat tinggi ini dalam jangka yang sangat pendek, ini yang paling cepat adalah intensifikasi. Artinya bahwa lahan-lahan kakao yang masih ada sekitar 1,3 juta hektar tadi itu harus diperbaiki dulu. Yang paling cepat itu. Karena nanti misalnya dengan pangkasan, kemudian dengan pemupukan, terutama pemupukan pupuk organik, saya kira sangat perlu. Kemudian juga nanti didukung oleh pemupukan anorganik. Kemudian juga metode pengendalian hama penyakitnya. Nah, saya kira itu yang metode yang sangat cepat untuk bisa mendapatkan buah yang nanti bisa dijual pada saat harga sekarang yang masih sangat tinggi ini. Nah, kemudian yang kedua, karena tidak semua 1,3 juta hektar tadi itu tanaman yang masih baik, ada juga tanaman yang sudah tua, sudah rusak seperti tadi disampaikan Pak Andi. Saya kira itu nanti secara ini bertahap itu harus dilakukan peremajaan. Tapi kemudian juga ada cara di antara itu, ada cara yang namanya rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu adalah tanaman tua, tetapi akarnya masih bagus. Nah, akarnya masih bagus, kemudian tinggal disambung pucuk namanya, sambung samping atau sambung pucuk. Jadi batangnya yang akar itu masih akar yang lama, kemudian di atasnya diganti dengan yang baru. Nah, itu juga metode yang lebih cepat daripada kalau tanam ulang. Artinya gini, maksud saya semuanya bagus. Artinya ada 3, intensifikasi, kemudian rehabilitasi, dan penanaman ulang. Nah itu semuanya baik. Cuman untuk memanfaatkan momentum harga yang sekarang ini, yang tinggi-tingginya ini, saya kira pertama kita fokuskan pada intensifikasi itu supaya nanti bisa lebih cepat memberikan hasil dan bisa dijual dalam harga yang sangat tinggi. Dan itu saya kira perlu dukungan pemerintah dan juga Dewan ini Pak. Baik.